Perkenalkan, nama saya Kani Fatoni Bagaskara. Saya salah satu mahasiswa peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Nomor induk mahasiswa 22900749537, bidang studi pendidikan teknik otomotif dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, pukul 8 sampai dengan pukul 10 WIB akan melaksanakan pengambilan gambar untuk kegiatan uji kinerja UKM PPG pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif dengan materi mengkalibrasi dan mengoperasikan alat ukur mekanik mikrometer offset di SMK Muhammadiyah Karangmojo. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya mungkin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Yuk, silakan berdiri semua. Untuk melengkapi jasa para pahlawan yang menunjukkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, mari kita teruskan dengan jaya ya. SMK bisa, SMK Muka Jaya. Nah, seperti itu. Dalam hitungan ketiga, mari kita mulai bersama-sama. SMK Bisa, SMK Muka Jaya. Terima kasih. Ya, silakan mengisi absensi ya. Bapak sudah mengirimkan lewat WA grup kelas masing-masing ya. Nanti silakan Anda isi lewat HP. Ya, ada yang nggak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah mungkin. Ya, terima kasih ya atas audiensinya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ingat sekarang yang dibutuhkan adalah kedisiplinan. Ya, bila mana nanti Anda tidak terbiasa disiplin, ya, itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil Anda pada saat nanti Anda akan lulus sekolah. Karena apa? Yang banyak dibutuhkan dalam dunia pekerjaan besok pada saat Anda sudah lulus, yang paling besar itu adalah kedisiplinan. Ya, lalu untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ya, Bapak akan menyampaikan pretest terlebih dahulu. Nah, nanti silakan Anda ketik ya, ini alamat yang ada di depan. Nah, lalu nanti Anda kerjakan. Seperti itu anak-anak ya. Iya. Yuk, silakan ketik lewat HP masing-masing. Sudah? Ya, sudah dikirim ya? Ya, oke, nanti Bapak akan cek. Nah, setelah itu, nah, pengantar pada pagi hari ini, ya,
dalam suatu pengukuran, ya, kita banyak terdapat alat ukur. Di antaranya adalah offset mikrometer. Nah, apakah yang disebut dengan offset mikrometer? Ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk mengkalibrasi offset mikrometer? Ada yang berani menjawab? Ya, Mas Abdul. Alat ukur mekanik yang digunakan untuk mengukur dimensi suatu benda. Oke, alat ukur mekanik yang digunakan untuk mengukur dimensi suatu benda. Yang satu yuk, yang kalibrasi. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, Mas Eto. Kalibrasi mikrometer ini adalah membersihkan mempersepsi skala utama dan geser, membersihkan dengan sudut pandang yang benar. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi ada dua jawaban ya yang sudah terkumpul tadi. Nah, yang pertama, fungsi dari mikrometer offset yaitu apa tadi? Untuk mempresisikan dan mengakurasikan dimensi pengukuran pada suatu benda kerja. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengkalibrasi? Tadi sudah dijawab oleh Mas Abdul, coba menjawab oleh Mas Abdul, yaitu apa Mas? Yang pertama tadi ada mempresisikan, lalu yang kedua ada mengkalibrasikan, lalu yang ketiga ada meletakkan pada dimensi suatu benda sebelum digunakan. Itu adalah fungsi dan cara pada alat ukur mikrometer. Nah, selanjutnya mari kita amati bersama-sama. Ya, di depan ini terdapat 3 gambar. Ya, gambar yang pertama itu adalah alat ukur offset mikrometer. Lalu gambar yang kedua ini kita tahu ada ruang bakar, yaitu terdapat trek ya. Lalu yang ketiga ada gambar mobil mogok yang didorong. Nah, mari kita amati bersama-sama. Ya, nah dari ketiga gambar, ya, menurut kalian, ya, apakah yang terjadi? Apakah ada runtutannya dari ketiga gambar tersebut? Ya. Lalu pentingkah ya pengukuran dalam kegiatan otomotif, ya, khususnya perawatan pada suatu kendaraan? Oke, ada yang berani jawab? Ya, Mas Eto. Mobil mogok. Ya, mobilnya mogok. Nah, ya. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Ya, Mas Jalu. Pembacaan alat ukur tidak tepat menyebabkan dengan waktu lupa. Oke, di sini ada pembacaan alat ukur yang pertama ya. Lalu yang terakhir ada ngempos atau mogok. Nah, jadi ketiga gambar di depan mulai dari Mas Jalu dengan Mas Seto tadi sudah menyimpulkan ada alat ukur ya, penggunaan alat ukur yang tidak tepat sehingga apa? Mengakibatkan kerusakan pada komponen kendaraan yang diservis. Lalu apa? Setelah kendaraan tersebut selesai diservis, itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama bagaimana pentingnya pengukuran pada suatu benda. Ya, kalau kita berada di dunia otomotif, ya, pengukuran pada komponen-komponen mesin, ya, contohnya pada di depan ini nanti akan mengakibatkan apa? Kinerja mesin yang tidak maksimal, sehingga apa? Mobil pelanggan yang seharusnya itu menjadi lebih bagus, malah apa? Malah terjadi trouble shock, ya, atau terjadi kerusakan. Nah, dari sini kita belajar dari pengukuran, ya, dari benda yang akan kita ukur untuk apa? Penggunaan yang secara maksimal. Nah, lanjut lagi, ya. Di sini Bapak akan menerangkan kompetensi dasar dan IPK. Ya, untuk kompetensi dasarnya, ya, kita apa? Menggunakan alat ukur mekanik, ya. Lalu indeks kompetensi kumulatifnya, yaitu kita ya bersama-sama akan mengkalibrasi penggunaan alat ukur
mekanik pada offset mikrometer. Lalu yang kedua apa? Kita dapat mengoperasikan alat ukur mekanik offset mikrometer. Ya, lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, ya, siswa nanti diharapkan mampu untuk mendemonstrasikan ya alat ukur mekanik offset mikrometer dengan benar. Lalu yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan ya, alat ukur mekanik offset mikrometer. Ya, untuk penilaian pembelajaran, ya, Bapak nanti akan memberikan 3 nilai. Yang pertama ada nilai sikap, ya, atau observasi non tes. Ya, nilai sikap ini nanti Bapak ambil menggunakan observasi non tes. Ya, jadi nanti Bapak akan mengamati apakah anak-anak itu bisa mendemonstrasikan, bisa mengkalibrasikan offset mikrometer. Lalu nilai yang kedua adalah pengetahuan. Nah, Bapak nanti akan menggunakan metode observasi tes. Salah satunya apa? Tadi yang sudah anak-anak kerjakan mulai dari apa? Pretest, terus nanti diakhiri dengan post test. Lalu yang ketiga adalah nilai keterampilan. Ya, nilai keterampilan nanti Bapak akan mengambil nilai observasi pada saat anak-anak praktek di bengkel. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Nah, untuk KKM-nya ya, nanti KKM-nya 75. Bila mana nanti anak-anak tidak mendapatkan nilai 75 di bawah nilai 75, itu nanti anak-anak akan mendapatkan remedi. Ya. Masuk di dalam kegiatan inti. Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak membentuk kelompok belajar. Silakan persiapkan membentuk 3 kelompok belajar. Sudah? Ya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD ya. Nah, LKPD ini nanti yang menjadi acuan pada saat nanti anak-anak mengerjakan praktikum. Nanti tolong disimak baik-baik. Di dalam LKPD ini nanti terdapat apa saja. Seperti itu anak-anak ya. Sudah dapat semua anak-anak ya? Ya. Oke, Bapak akan memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum nanti anak-anak praktek. Ya. Mari kita lihat, kita simak video yang akan Bapak berikan. Sekarang kita akan membicarakan mengenai bagaimana menetapkan kesertifikan player pada sebuah alat yang telah kita kalibrasi. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di dalam sertifikat itu berisi dengan informasi, koreksi atau penyimpangan dan juga nilai ketidakpastian. Nah, anak-anak, dari video yang Bapak berikan di depan, ya, apakah yang disebut dengan kalibrasi? Apakah perlu alat ukur itu dikalibrasi? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Mas Wahyudi. Oke, nah berarti perlu ya Mas? Perlu, ya. Pertama untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut apa? Proses pengukurannya tepat, maka diperlukan kalibrasi. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Ya, Mas Eka. Ya, terima kasih Mas Eka. Tadi Mas Eka menjelaskan alat ukur itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau tidak dikalibrasi akan apa? Akan berbeda ya hasil pengukurannya. Seperti itu Mas. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Mas Yantoro. Alat ukur mekanik harus dikalibrasikan terlebih dahulu karena untuk memastikan bahwa proses pengukuran yang dilakukan sudah tepat dan benar sebelum menentukan hasil pengukuran pada suatu benda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya.
oleh Mas Yantoro. Bahwa apa? Bahwa alat ukur mekanik ini harus dikalibrasi terlebih dahulu. Karena apa? Untuk memastikan bahwa prosesnya itu tepat ya Mas, ya, agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan pengukuran. Seperti itu ya. Ya, mari kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini ya ada macam-macam sebutan. Ya. Ada yang namanya mikrometer luar, ya. Ada yang namanya mikrometer offset. Ada yang namanya mikrometer screw. Ada pula yang menyebut dengan mikrometer screw. Ya, jadi macam-macam nama pada offset mikrometer. Ya. Lalu selanjutnya, ya, di sini Bapak akan menayangkan video tentang komponen-komponen offset mikrometer. Baiklah, kita simak dengan seksama. Mikrometer screw adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, ini tadi video tentang komponen-komponen dalam mikrometer offset. Ya. Oke, anak-anak, ya, tadi sudah dijelaskan dalam video ya, bahwa komponen-komponen dalam mikrometer offset, ya, mulai dari yang pertama, di sini nanti terdapat bingkai ya. Ya, bingkai. Nah, bingkai ini nanti akan berhubungan dengan skala utama. Ya, lalu pada bagian tengah ya, di sini nanti terdapat spindle atau poros. Pada bagian putar ya, skala putar ya, di sini namanya timbel. Ya. Lalu pada bagian paling ujung ya, yang berbunyi namanya reset. Ya. Lalu pada bagian tengah di sini terdapat pengunci atau locking. Ya, ini adalah komponen-komponen pada mikrometer offset. Seperti itu anak-anak ya. Ya. Di sini adalah contoh-contoh penggunaan alat ukur mikrometer offset. Nah, yang pertama kalau pada bagian kendaraan itu biasanya kita menggunakan pengukuran offset mikrometer pada bagian crankcase ya. Lalu yang kedua pada bagian camshaft. Lalu yang ketiga bisa kita pengukuran menggunakan mikrometer offset itu pada bagian tinggi knob. Ya. Oke, ini ya contoh-contoh pengukuran pada mikrometer offset. Nah, lalu kapasitas pengukuran pada offset mikrometer itu nanti ada 4. Yang pertama ada 0 sampai 25. Yang kedua ada 25 sampai 50. Yang ketiga adalah 50 sampai 75 mili. Yang keempat adalah 75 sampai 100 mili. Ya, ini adalah kapasitas pengukuran pada mikrometer offset. Nah, di sini Bapak akan menayangkan prosedur-prosedur pengukuran pada offset mikrometer. Marilah kita simak bersama-sama. Caranya, putar aja pada spindle bentuk aktif, lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis nol pada skala lurus. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Anak-anak, tadi kita sudah simak bersama-sama tentang video prosedur pengukuran pada offset mikrometer. Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan pengalibrasian mikrometer offset. Nanti ada 2 cara. Yang pertama dengan cara dipegang. Lalu yang kedua dengan cara dijepit. Menggunakan apa? Ragu. Ya. Pak, bagaimana cara yang paling tepat? Cara yang paling tepat itu nanti adalah Anda bisa menyesuaikan ya benda yang akan Anda ukur
ukur apakah benda itu bisa dilepas atau tidak bisa dilepas. Nah, Bapak akan mendemonstrasikan yang pertama pada bagian yang dipasang pada ragu. Seperti itu anak-anak ya. Yang pertama kita pasangkan micrometer offset ini pada bagian ragu. Lalu kita jepit. Nah, setelah terpasang, ya, lalu kita tambahkan dengan batang tera. Bapak akan pasangkan, kita jepitkan dengan anvil. Ya, setelah terjepit, lalu putar pada bagian reset stopper. Bunyi 3 kali. Ya, cukup 3 kali saja. Tidak usah banyak-banyak. Lalu setelah itu kita kunci. Ya, pada bagian lock. Nah, setelah terkunci, kita lihat dengan seksama apakah skala utama dengan skala timbel ini nanti sudah sejajar. Bila mana nanti belum sejajar, maka kita sejajarkan menggunakan kunci, ya, kunci yang berada pada bagian micrometer offset. Ya, kita jajarkan. Nah, kalau sudah sejajar antara skala utama dengan skala timbel, berarti micrometer offset itu bisa kita gunakan untuk pengukuran. Nah, seperti ini adalah langkah-langkah contoh pengkalibrasian alat ukur micrometer offset. Ya, ini contoh untuk peletakan benda kerja ya anak-anak. Jadi pada saat kita meletakkan benda kerja yang akan kita ukur menggunakan offset micrometer, itu nanti posisinya harus tegak lurus dengan spindle. Ya, harus tegak lurus dengan spindle. Lalu berada pada bagian tengah, diameter tengah benda yang akan kita ukur. Nah, jadi harus presisi, sama seperti pada bagian gambar. Tidak boleh miring seperti ini, ya, karena ini nanti akan mempengaruhi hasil dari pengukuran. Ya, lalu pembacaan, ya, Bapak ingatkan lagi pembacaan pada micrometer offset ini nanti tolong anak-anak perhatikan. Jadi pada bagian skala utama maupun pada bagian skala timbel, usahakan nanti tegak lurus dengan pandangan mata atau arah mata. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti kalau anak-anak itu membacanya dari samping, dari bawah, ya, dari atas, nah ini nanti akan mempengaruhi hasil, akan terjadi pembiasan. Ya, maka dari itu harus tegak lurus dengan arah mata. Seperti itu anak-anak ya. Ya, oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Ya. Sekarang ya, karena Bapak sudah memberikan pengantar, anak-anak silakan praktek menggunakan alat ukur micrometer offset pada bagian belakang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu 40 menit. Seperti itu anak-anak. Mari silakan. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan? Sudah bisa? Sudah? Ya. Sudah terlebih dahulu. Ada kesulitan? Ada Pak. Ya. Makanya tidak jelas. Makanya tidak terlalu jelas. Nggak apa-apa. Ya, coba yang satunya untuk di micrometer offsetnya. Terus jangan lupa baca newstabnya ya. Buka lagi. Bila nanti ada kesulitan. Benda kerjanya yang diukur ini nanti agak kerkas. Ya. Terus nanti ada camshaft untuk diameter sama tinggi locknya. Seperti itu ya Mas? Ada kesulitan? Sementara tidak, Pak. Tidak? Ya. Sudah dikalibrasi? Alatnya sudah? Coba lihat. Aman ya? Ya nanti yang anak-anak ukur nanti pada bagian diameter piston sama crankshaftnya ya.
Jangan lupa membaca lagi di news tab-nya bila mana nanti ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Ya. Oke. Oke, sudah semua? Sudah ya? Sudah 40 menit, waktunya sudah hampir habis ya untuk kita praktek pada pagi hari ini. Alat ukurnya dibereskan lagi, dimasukkan, dirapikan, dilap jangan lupa ya, dibersihkan terlebih dahulu karena nanti bila mana alat ukur tersebut kotor itu nanti akan mengakibatkan kerusakan. Ya. Sudah? Kalau sudah, kembali lagi ke kelompoknya masing-masing, dilakukan video. Anak-anak ya, dari hasil kelompok yang Anda praktekkan tadi ya, silakan nanti Anda presentasikan dengan kelompok Anda. Tidak usah takut, tidak usah grogi ya pada saat nanti Anda mempresentasikan hasil yang sudah Anda kerjakan ya. Soal yang pertama ya, menurut hasil analisis kelompok Anda, bagaimana cara mengkalibrasi alat ukur mikrometer offset dengan benar. Lalu soal yang kedua, bagaimana cara mengukur offset mikrometer dengan pembacaan yang tepat. Lalu yang ketiga, nanti silakan Anda demonstrasikan bagaimana cara pengukuran piston kijang 5K dengan benar. Agar apa? Kita bisa saling mengkolaborasi, kita saling mengisi. Seperti itu anak-anak ya. Ya, ada kelompok yang ingin maju untuk mendemonstrasikan? Ya, kelompoknya Mas Jalu silahkan. Dengan Mas Armando. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Jalu Maswara Said dengan Nama saya Armando Febrian Fatihah. di sini saya akan mendemonstrasikan cara mengkalibrasi offset mikrometer. Yang pertama kita akan memasang batang tera di antara anvil dan kita putar pada bagian timbel. Dan kita putar pada ratchet biar bunyi 3 kali, lalu kita kunci dan kita paskan skala utama pada skala timbel yang 0. Sudah presisi? Sudah Pak. Ya. Sudah presisi, kita lepas. Dan ini sudah presisi dan sudah dikalibrasi. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Itu tadi adalah penjelasan dari Mas Jalu ya tentang offset mikrometer, tentang cara pengkalibrasian di offset mikrometer. Nah, dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, Mas Jalu. Mengkalibrasi mikrometer dengan demonstrasi disebut dengan ragu. Coba Mas Ilham kalau didemonstrasikan. Lalu yang kedua, ya memasang batang merah. Dari hasil dua pengkalibrasian tadi, ya ada dua cara. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Mas Yantoro. Cara mengkalibrasi alat ukur offset mikrometer ada dua, yaitu dijapit menggunakan agu dan tanpa menggunakan agu, tergantung dari kesediaan alat, bahan, dan part, sehingga pengguna lebih bisa menyesuaikan untuk menggunakan alat
itu ada dua cara, dengan cara dijepit dan menggunakan dua tangan. Ya, harus disemprotkan oleh Mas Ian. Ya, tergantung dari kebutuhan. Ya, apakah mau dijepit atau menggunakan dua tangan. Seperti itu ya. Ya, lalu untuk presentasi yang kedua akan mendemonstrasikan alat ukur mikrometer offset ya untuk di cara pembacaan dan cara pengukuran ya. Di sini nanti ada camshaft sama piston pijat 5K. Ada yang berani maju mamanya? Ada? Oh iya, mamanya Mas Bagas, yuk silakan Mas Abdul. Yuk, yuk. Ya. Perkenalkan, nama saya Bagas Saputra. Dan saya Tiaga Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengukur loket as dan piston Ya. dengan mikrometer. Siap. Yuk, maju. Silakan diperhatikan dengan apa ya? Ya. Ya. Yang pertama memasang batang tera. Nah. Tuh. Nah. Ada putra. Nah. Ya. Ya. Sudah presisi? Nah, jika sudah selesai, lalu ya. Setelah itu, Mengukur piston. ya. Oke, silakan diukur pistonnya. Bagaimana seperti tadi yang Anda praktekkan. Oke. Ya. Jadi posisinya harus bagaimana Mas Bagas? Harus tegak lurus. Ya. Bisa kasih lihat teman-teman ya. Jadi piston ini nanti posisinya harus tegak lurus. Dengan apa Mas Bagas? Dengan spindle. Ya. Oke. Sudah bisa dibaca Mas Bagas? Berapa hasilnya? Oke. 81,1. Oke, ini adalah hasil dari Mas Bagas tadi ya pada saat melakukan pengukuran 81,2. Mungkin ada kelompok lain yang berbeda. Oke, Mas Eka Wahyudi 81,7. 81,7. Ya, ada dua jawaban ya teman-teman. Ya, nah dari kedua jawaban ini mungkin anak-anak bisa menarik kesimpulan. Ada yang bisa menarik kesimpulan kenapa jawabannya berbeda? Ya, Mas Jalu. Kalibrasi sampai benda kerja yang akan diukur di BNC pada bagian tengah mengoperasikan stopper untuk mengukur benda agar tidak jatuh. Pembacaan pada skala yang akan dicari contoh inci, metrik, sentimeter, milimeter, dan meter. Dan pembacaan harus sesuai dengan mata. Ya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama apa? Kita dapat mengkalibrasi penggunaan alat ukur offset mikrometer dengan benar. Jadi kita sudah belajar bersama-sama bagaimana cara mengkalibrasi, bagaimana cara membaca, ya, dan bagaimana cara mengoperasikan alat ukur offset mikrometer. Seperti itu anak-anak ya. Ya. Nah, ya, lalu selanjutnya ya, kita akan mengerjakan soal evaluasi untuk siang hari ini. Nah, Bapak akan memberikan post test. Ya, post test ini nanti bisa anak-anak scan melalui layar dan bisa anak-anak mendownload menggunakan Google Form yang sudah Bapak berikan. Seperti itu anak-anak ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu soal post test yang Bapak berikan. Silakan buka HP.
siang hari ini. Yang pertama, bagian mana ya dari pelajaran hari ini yang belum dipahami ya. Lalu yang kedua, apakah kesulitan ya yang diperoleh siswa pada pembelajaran di siang hari ini. Lalu yang ketiga, apakah ada sesuatu yang baru ya pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Lalu yang terakhir, nanti silakan Anda scan ya melalui LKPD yang telah Bapak berikan. Di situ nanti ada refleksi pembelajaran, ada barcode ya, yang sama tertera pada bagian depan. Nanti anak-anak coba scan untuk mengerjakan refleksi pembelajaran pada siang hari ini. Silakan anak-anak di scan. Ya, tidak bisa? Ada yang kesulitan? Tidak ada? Ya. Nah, setelah itu ada soal mandiri. Nanti silakan anak-anak kerjakan di rumah ya, melalui Google Form dan barcode yang sudah tertera di depan untuk persiapan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini adalah soal evaluasi yang akan Bapak berikan. Ya, selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini. Ya, silakan anak-anak berkemas masing-masing. Sudah? Oke. Ya. Nah, silakan salah satu pimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Hati-hati di jalan. Ya, salam kepada orang tua Anda. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.